Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina M, NIM 19 200800 Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali materi tentang akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama yaitu definisi perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Adapun karakteristik perusahaan dagang yaitu memperoleh laba dengan jalan menjual barang dagangan yang melebihi harga pokok penjualan dan biaya penjualan, sehingga sumber pendapatan utama perusahaan dagang adalah pendapatan penjualan. Membeli barang untuk tujuan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang secara berarti. Barang dagangan berupa barang konsumsi atau barang produksi dan bahan baku untuk produksi. Kegiatan perusahaan ini terutama adalah pembelian dan penjualan barang berwujud fisik dengan spesifikasi seperti berat, volume, atau ukuran fisik lainnya yang jelas. Adanya barang dagangan yang menimbulkan pos beban operasi yang disebut harga pokok penjualan, dan biasanya beban ini merupakan porsi yang cukup besar dibandingkan dengan seluruh beban yang terjadi. Adapun aktivitas utama perusahaan dagang memiliki 4 bagian. Yang pertama, pembelian atau barang dagangan. Yang kedua, mengeluarkan uang. Yang ketiga, penjualan atau barang dagangan. Dan yang keempat yaitu penerimaan uang. Adapun siklus operasi perusahaan dagang yaitu menerima kas. Setelah menerima kas, kita membeli barang persediaan. Membeli persediaan barang yang diterima. Setelah itu persediaan barang dagangan ke penjualan persediaan yang barang dikirim. Setelah itu penjualan kredit ke piutang usaha. Setelah itu piutang usaha ke tagihan yang dikirimkan. Lalu tagihan dikirimkan ini kembali ke menerima kas. Adapun perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Yang pertama yaitu wujud barang perusahaan dagang berwujud fisik, sedangkan wujud barang perusahaan jasa berwujud non-fisik. Akun dalam laporan keuangan perusahaan dagang memiliki 2 bagian, yakni yang pertama akun persediaan barang dagangan atau neraca, yang kedua akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi. Sedangkan akun dalam laporan keuangan perusahaan jasa memiliki 2 bagian juga. Yang pertama, tidak terdapat akun persediaan barang dagang atau neraca. Yang kedua, tidak terdapat akun beban pokok penjualan atau laporan laba rugi. Adapun siklus operasi perusahaan dagang, yang pertama yaitu kas, lalu kas ke hasil pekerjaan ke piutang usaha ke tagihan dikirimkan, lalu tagihan dikirimkan ini kembali ke kas. Sedangkan siklus operasi perusahaan jasa yang pertama yaitu kas, di mana kas ini barang diterima ke persediaan barang dagangan, lalu persediaan barang dagangan ini ke barang dikirim, lalu barang dikirim ke piutang usaha ini ke tagihan dikirimkan, lalu tagihan dikirimkan ini kembali ke kas. Kegiatan utama perusahaan dagang: membeli dan menjual barang dagangan dari pemasok. Sedangkan kegiatan utama perusahaan jasa: memberi jasa kepada pengguna jasa. Persediaan perusahaan dagang memiliki persediaan barang jadi, sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi. Penentuan harga pokok barang perusahaan dagang relatif mudah, sedangkan perusahaan jasa tidak perlu menentukan harga pokok barang. Adapun rekening-rekening dalam perusahaan dagang, yang pertama yaitu pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga beli barang dagangan yang dibeli selama 1 periode. B. Retur pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang dikembalikan kepada pemasok karena alasan tertentu. C. Potongan pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat potongan harga yang diterima dari penjual karena perusahaan membayar harga barang dalam
masa potongan. D. Beban angkut pembelian. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah biaya angkut barang-barang yang dibeli jika ditanggung oleh perusahaan. E. Penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan barang dagangan. F. Retur penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah harga barang yang diterima kembali dari pelanggan karena alasan tertentu. G. Potongan penjualan. Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai atau cash discount yang diberikan kepada pelanggan karena dia membayar dalam masa potongan sebagaimana tertera dalam syarat pembayaran. H. Beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat jumlah beban pengangkutan barang-barang yang dijual yang ditanggung perusahaan. I. Utang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya utang dagang dan pelunasan kewajiban atas pembelian secara kredit. J. Piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dagang dan penerimaan pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. K. Persediaan. Akun ini digunakan untuk jumlah barang dagangan yang dimiliki perusahaan pada awal atau akhir periode akuntansi tertentu. L. Harga pokok penjualan atau HPP. Akun ini digunakan untuk menampung harga pokok atau harga beli barang yang dijual di dalam suatu periode akuntansi. M. Beban pemasaran. Akun ini digunakan untuk menampung keseluruhan beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual dan mendistribusikan barang dagangannya sehingga sampai ke tangan konsumen. N. Beban administrasi dan umum. Akun ini digunakan untuk menampung keseluruhan beban operasi kantor guna perencanaan dan pengendalian secara umum. Adapun pencatatan transaksi ke buku jurnal umum, yaitu penjualan tunai. Pencatatan transaksinya yaitu kas pada penjualan. Penjualan kredit, pencatatan transaksinya yaitu piutang dagang pada penjualan. Potongan penjualan, pencatatan transaksinya yaitu kas pada potongan penjualan pada piutang dagang. Retur penjualan secara kredit, pencatatan transaksinya yaitu retur penjualan pada piutang dagang. Retur penjualan secara tunai, pencatatan transaksinya yaitu retur penjualan pada kas. Pembelian tunai, pencatatan transaksinya yaitu pembelian pada kas. Pembelian kredit, pencatatan transaksinya yaitu pembelian pada utang dagang. Potongan pembelian, utang dagang pada potongan pembelian pada kas. Retur pembelian secara kredit, pencatatan transaksinya yaitu utang dagang pada retur pembelian. Retur pembelian secara tunai, pencatatan transaksinya yaitu kas pada retur pembelian. Beban angkut pembelian secara kredit, pencatatan transaksinya yaitu pembelian pada beban angkut pembelian pada utang dagang. Pelunasan utang dagang, pencatatan transaksinya yaitu utang dagang pada kas. Penyetoran uang tunai dan barang dagangan ke modal, pencatatan transaksinya yaitu kas pada persediaan pada modal. Pengambilan barang dagangan untuk kepentingan pribadi, pencatatan transaksinya yaitu price pada persediaan. Pembayaran beban angkut penjualan secara tunai, pencatatan transaksinya yaitu beban angkut penjualan pada kas. Adapun saldo normal rekening perusahaan dagang yaitu harta bertambah di debit sedangkan harta berkurang di kredit dan saldo normal harta ada di debit. Utang bertambah
di kredit, utang berkurang dia di debit, dan saldo normal utang ada di kredit. Modal bertambah dia di kredit, modal berkurang dia di debit, sedangkan saldo normal modal ada di kredit. Pendapatan bertambah dia di kredit, pendapatan berkurang dia di debit, saldo normal pendapatan yaitu di kredit. Beban bertambah dia di debit, sedangkan beban yang berkurang ada di kredit, saldo normal beban ada di debit. Price bertambah dia di debit, price berkurang dia di kredit, saldo normal price ada di debit. Cukup sekian dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.